Sap, baik dejeng aing orang atau saya Heru, apa kabarnya? Masih terjebak di lingkaran setan slot? Atau masih terhasut janji manis mbak admin-admin slot yang menawarkan jackpot tapi kenyataannya tetap rungkat? Ya, gestok macam duit para ruguh. Lebih baik kita memberikan kaspon ke teman kita ya, walaupun habis tapi setidaknya lebih bermanfaat daripada habis untuk menyelot yang tidak ada hasilnya. Hehe. Oke, lanjut. Kali ini saya akan memasukkan adrenalin kalian semua diwakili oleh idola saya Ma Dong-suk atau Saitama di Round Up No Way Season 3, tidak kalah dari film-film sebelumnya. Saya selalu senang saat merangkum film Ma Dong-suk karena dia adalah idola saya yang tinggi, gede, kekar, tidak seperti saya lembek. Wow. Oke, nggak usah berlama-lama karena nanti malam adalah jadwal saya menonton balap liarnya Dominic Toretto di lampu merah depan gedung DPR. Langsung saja ambil cemilan, matikan lampu pakai selimutnya dan gaskeun. Berlatar di kampung halamannya Lee Jong-suk dan Lee Min-ho, film diawali dengan memperlihatkan sekelompok yakuza yang diketuai oleh Bokir, Jalmana, sedang menyelundupkan bahan narkoba untuk diedarkan di kota-kota besar Korea dan berhasil menangkap detektif yang mencoba membongkar kegiatan ilegal ini. Yang tak lama nongol pria yang bernama Sung Chul yang merupakan otak dari semua bisnis tersebut, dan kita akan diperlihatkan betapa edan, kejam, dan tak perasaannya dia saat menghabisi detektif berkali-kali. Bahkan Bokir sendiri yang merupakan anggota Yakuza pun sering dibuat siun atau takut oleh tindakannya sadis si Sung Chul ini. 내일 바이오 미팅 준비나 잘해. Keesokannya Sung Chul menemui langganannya, yaitu anggota The Hell alias anggota kriminal yang berasal dari Hong Kong, etnis Tionghoa dan negara besar Asia lainnya. Diperlihatkan kalau bosnya ini adalah wanita. Dia pun menawarkan uang sebesar 30 juta dolar atau sekitar 10 unit apartemen. Dan memang sangat menggiurkan. Sung Chul dan Bokir akan berjanji segera menyiapkan narkoba jenis baru bernama Hyper sebanyak 20 kg. Bos-bos kalian tidak perlu khawatir untuk biaya operasional lain-lainnya, karena Sung Chul sudah memiliki banyak sekali koneksi untuk prosesnya jadi lancar. Dan inilah kaya instan. Dan inilah The Round Up No Way. Berpindah ke tempat lain yang sedang terjadi keributan. Di situ ada pasangan suami istri yang menjadi bulan-bulanan oleh preman ora idep lantaran berhenti mendadak untuk melihat papan diskon. Dan ketika tindakan mereka sudah berlebihan dan mengakibatkan kemacetan, muncullah superhero kita Ma Dong-suk alias Saitama yang turun tangan langsung untuk mengatasi masalah tersebut. Tiba di kantor, Ma Dong-suk langsung ditegur oleh atasannya, yaitu si ketua, yang mengeluhkan metode edan yang dilakukan Ma Dong-suk kepada pelaku-pelaku kriminal yang menurutnya terlalu sadis. Seharusnya para pelaku seperti maling ayam, maling sendal, maling cangcut, anggota gangster dan yang lainnya diperlakukan dengan baik seperti diayomi, dilayani, ditindak sopan dan santun, diberi kamar sel yang nyaman, dikasih makan yang enak, untuk yang mampu saja. Saat itulah si ketua mengeluarkan coklat yang mahal yang dibeli istrinya untuk dibagi-bagikan. Khusus Ma Dong-suk, dia tidak diberikan karena ia perlu diet untuk menurunkan sedikit bobot tubuhnya. Namun saat si ketua sedang asik menikmati dengan yang lain, Ma Dong-suk diam-diam mengambil hampir setengah coklatnya dan bergegas pergi setelah mendapatkan laporan. Tiba di TKP, Ma Dong-suk mendapatkan laporan tentang kasus bundir atau bunuh diri yang dilakukan oleh seorang wanita yang loncat dari atas gedung, yang setelah dibawa ke ruang forensik dan dilakukan pemeriksaan laboratorium, si dokter menemukan banyak sekali zat-zat hyper atau narkoba jenis baru-baru ini yang sedang beredar, sehingga si dokter menyimpulkan kalau ini bukan mati karena jatuh dari gedung, melainkan overdosis zat hyper, hingga jelas bahwa ada orang yang dengan sengaja melempar korban untuk menutupi jejak obat-obatan tersebut. 중독성도 헤로인만큼 강하다 보니까 사고.
Berdasarkan informasi yang didapat, Ma Dong-suk dan satu anak buahnya yang bernama Asep Rohian mendatangi klub malam yang didatangi si korban sebelum meninggal. Di sana sudah ada informannya yang merupakan calo atau agen klub malam yang biasa membawa tamu-tamu elit dari kalangan orang-orang berduit. Setelah memberikan upah kepada si calo, Ma Dong-suk langsung masuk ke dalam menuju lantai VIP yang dijaga security keker yang petentang melarang Ma Dong-suk untuk masuk. Ya, jadi jangan salahkan jagoan kita apabila harus sedikit mengeluarkan sentuhan ajaib. Tanpa harus basa-basi dan cuci mata, Ma Dong-suk langsung mendatangi salah satu room VIP yang jadi tempat bertransaksinya narkoba. Setelah barang bukti didapatkan, lagi-lagi si security kembali dan membawa temannya. Dan ya, kita pasti tahu seperti apa endingnya. Dengan barang bukti yang didapatkan, Ma Dong-suk langsung menelpon si ketua dan menggerebek klub tersebut dan mencari si owner yang ternyata sedang bernyanyi bersama kupu-kupu malam dan langsung membawa ke kantor untuk ditindaklanjutkan. Setibanya di kantor, si owner yang merasa punya banyak uang dan backingan orang-orang kuat pun menolak mentah-mentah untuk diperiksa dan masih sempat-sempatnya pelotot di hadapan Ma Dong-suk yang masih bertanya dengan kesabaran. Dan ketika kata-kata sopan dan santun tidak bisa dipungkiri, maka jangan salahkan jagoan kita jika harus sedikit memberikan sentuhan ajaib untuk buka mulut. 원래 작정하고 약을 파는데 제가 그걸 어떻게 합니까? 예? Pada akhirnya si owner pun mau buka suara tentang tamu VIP yang merupakan wanita kaya yang memiliki bar elit khusus untuk orang-orang penting. Dari mereka lah narkobanya mulai beredar dan si owner sengaja membiarkan agar klub malamnya tetap menjadi ramai. 강남 아니면 인천에 있을 건데 잘은 모르겠습니다. Ditemani si Asep dan informan yang tahu banyak informasi, mereka pun mendatangi bar si wanita yang mengedarkan narkoba tadi malam. Dan lagi-lagi Ma Dong-suk harus sedikit mengeluarkan sentuhan ajaibnya dikarenakan ada anak buahnya yang lagi-lagi menghambat prosesnya. 얘기 다 듣고 왔어요 지금. Setelah menemukan barang bukti yang ada di dalam laci, si wanita pun mau memberikan informasi dari siapa dia mendapatkan obat hypernya itu. Dari seseorang yang bernama Hiroshi yang punya banyak tato di sekujur tubuhnya. Usut punya usut, ternyata Hiroshi ini adalah anggota kelompok Yakuza Jepang yang sengaja tinggal di Korea untuk mengedarkan narkoba di wilayah ini. Yang setelah lokasi keberadaannya ditemukan, Ma Dong-suk menelpon si ketua untuk segera meringkusnya. 내가 알아서 할게. 하여튼 조심해. Tanpa Ma Dong-suk, si ketua dan dua anak buahnya yang mulai meringkus, nampak kelihatan mereka semua dibuat kewalahan lantaran hanya memakai pisau dapur. Namun karena kerjasama tim yang kompak, si ketua berhasil mendapatkan barang bukti obat hyper seberat 20 kg sekaligus membawa si Hiroshi dan rekannya ke kantor polisi. 뭐야 이거? 석도야. Dan ya, muncul 3 orang misterius yang menabrak mobil si ketua, kemudian mengambil semua obat hypernya dan membunuh si Hiroshi dengan begitu kejamnya. Sudah bisa ditebak siapakah dia? Ya, orang itu adalah Sung Chul yang tidak ingin kehilangan 30 juta dolar yang sudah disepakatinya. Sung Chul dan 2 anak buahnya pun mendatangi markas si Bokir, sempat menghajar semua anak buahnya. Sung Chul marah kepada Bokir karena tidak becus mengawasi Hiroshi sampai-sampai obat hypernya nyaris diambil kepolisian. Yang di sini terungkap bahwa selama ini Bokir telah mengkhianati bos besar Yakuza dengan menjalani bisnis diam-diam bersama Sung Chul ini untuk menjual narkoba tanpa sepengetahuan organisasi Yakuza. Sung Chul yang punya jiwa psikopat pun tidak takut dengan bos Yakuza dan tidak peduli dengan nyawa Bokir. Apabila bisnis ini sampai ketahuan, yang ia pikirkan hanyalah uang 30 juta dolar yang sedikit lagi ia dapatkan, sehingga Sung Chul pun menyuruh Bokir untuk mengemas ulang narkoba dan bersiap untuk bertemu bos The Hell besok malam. 다시 포장해놔. Iya, ngaranna si Kim, salah satu mafia yang bertugas dalam pengemasan dan pengiriman. Bokir mendatangi si Kim untuk mengemas ulang 20 kg hypernya. Dan jangan banyak nanya mau dibawa kemana narkoba tersebut. Kembali ke Ma Dong-suk dan si Asep yang menjenguk rekan-rekannya. Di sana hanya ada 2 anak buahnya yang mengalami luka ringan, sementara si ketua masih dirawat intensif dikarenakan mendapatkan luka yang cukup serius.
Ma Dong-suk dengan baik hati membawakan nasi dan semur belut untuk disantap, tetapi ketika akan mulai ngadahar alias makan, Ma Dong-suk terus-menerus bertanya bagaimana kronologisnya sehingga mereka tidak jadi memakan sarapan tersebut. 예, 그게 너무 어두웠었어가지고. 아무것도 못 봤냐 진짜? 별일 없으셨죠? 그래. Yang tak lama muncul kepolisian dari departemen lain yang sudah lama menyelidiki kasus narkoba ini. Bahkan kaptennya sempat hilang dan tewas terbungkus plastik di atas permukaan laut yang ternyata detektif yang dibunuh Sung-chul di awal adalah kaptennya mereka. Apabila Ma Dong-suk tertarik dengan kasus kematian kaptennya, Ma Dong-suk bisa mendatangi kantor departemennya tersebut. 구룡서 마수대에서 백상업파 애들을 싹 다 잡아나오고. Dan ya, kalian semua akan sangat-sangat dibuat terkejut bahwa Sung-chul dan anak buahnya adalah detektif di distrik kepolisian ini, di mana si Asep dibuat kewalahan untuk mengajak Ma Dong-suk pulang saja dan tidak perlu ikut campur dalam kasus ini. Yang karena Ma Dong-suk masih menghargai Sung-chul sebagai sesama polisi, dia pun tidak riweuh setelah memberikan kartu namanya. 명함이 바뀌었어. 잘못 줬어. 아니야, 가지마. 어차피 형한테 연락 안. Di jalan pulang, Ma Dong-suk mendapatkan telepon dari informannya yang mengenai seseorang yang sering didatangi sekelompok Yakuza. Dia bernama Gary, pengusaha mobil second sekaligus pengelola bar cafe yang jalannya dicegat oleh Ma Dong-suk. Kawas biasa, kenapa ya orang-orang sering mencari gara-gara sama jagoan kita? Padahal endingnya sudah bisa dipastikan, dibuat ngehuleng oleh sentuhan ajaibnya. Tidak seperti yang lainnya, Gary sangat kooperatif saat dimintai keterangan. Ketika dikasih lihat wajah si bokir, mereka pun langsung berangkat ke barnya, berharap ada bokir di sana. Beralih ke Jepang, kita akan diperlihatkan bos Yakuza yang baru saja datang dan mengetahui pengkhianatan bokir terhadap dirinya. Beliau pun menghubungi seseorang yang bernama Ricky, Cilmana, yang diberi tugas untuk mencari bokir. Perlu diketahui bahwa si Ricky ini sangat sadis, bengis, dan tidak kenal ampun. Bahkan untuk makan pun dia tidak pernah membayarnya, cukup melotot orang akan ketakutan. Tanpa buang waktu, si Ricky dan anak buahnya mendatangi markas si bokir dan menghabisi semua anak buahnya, sementara si bokir sendiri menghilang entah kemana bak ditelan bumi. Bermodalkan pedang katana, kita akan diperlihatkan betapa kejam dan sadisnya si Ricky ini tak memberikan ampun kepada anak buahnya bokir yang tidak berdaya ini. Tepat di waktu yang bersamaan, Sung-chul terlihat datang duluan sesuai kesepakatan yang sudah hampir 1 jam menunggu bokir tidak kunjung membawa hypernya, sehingga bos The Hell sudah sangat bosan dan kesal. Sung-chul pun menelpon bokir untuk buruan datang kemari, tetapi alangkah terkejutnya dia saat mendengar bokir tidak bisa menyerahkan obatnya sekarang karena bos Yakuza sudah mengetahui pengkhianatan ini dan mengirimkan seseorang untuk menghabisinya, sehingga obat hyper seberat 20 kg tersebutlah yang bisa dijadikan jaminan untuk keselamatannya. Yang alhasil Sung-chul terpaksa meminta 2 hari lagi untuk memberikan hyper sesuai janjinya. 네 시험이 정말 진짜. 손목 찾겠습니다. Berpindah ke Ma Dong-suk yang sudah tiba di klub milik Gary. Mereka pun dipandu masuk oleh seorang manajer klub yang di sana ada Kim yang bagian pengemasan dan pengiriman. Dan Ma Dong-suk harus lagi-lagi mengeluarkan sentuhan ajaib miliknya untuk menumbangkan anak buahnya si Kim semua. Setelah semua anak buahnya tumbang, Kim pun mau memberitahu di mana bokir berada saat ini, yang ternyata sedang bersembunyi di kamar hotel. Ketika Ma Dong-suk sedang dalam perjalanan menuju ke sana, Ricky dan pasukannya pun sudah lebih dahulu tiba di sana, berhasil menangkap si bokir. Namun saat ingin meninggalkan hotel, Ma Dong-suk sempat berpapasan dengan bokir, lalu mencegat mobil mereka.
Ma Dong-suk yang gagal menangkap Bokir setelah Ricky menabraknya, sementara Sung Chul tak bisa berbuat apa-apa dan hanya melihat dari kejauhan setelah menyadari kalau Ma Dong-suk sudah terlalu jauh masuk ke dalam kasus ini. Bokir sendiri dibawa ke pelabuhan dan diinterogasi langsung oleh Ricky di mana obatnya disembunyikan. Namun Bokir dengan percaya dirinya menolak buka mulut setelah yakin Ricky gak bakal membunuhnya karena hanya dialah yang tahu di mana obat tersebut berada. Namun seperti yang udah saya jelaskan bahwa Ricky ini bukan tipe kalau orang yang suka basa-basi ketika mengetahui ada keterlibatan Sung Chul. Dengan semua ini, Ricky membunuh Bokir dan santainya lalu menjadikan Sung Chul sebagai target selanjutnya. Dan ya, Ricky dan anak buahnya kembali ke hotel tempat Bokir bersembunyi. Secara bersamaan di sana ada satu anak buah Sung Chul yang sedang mencari keberadaan obatnya juga, sehingga Ricky pun melampiaskan kekesalannya kepada anak buahnya Sung Chul untuk memancing dirinya datang. Keesokannya Sung Chul dan tim forensik pun sudah menjadikan kamar tersebut sebagai tempat TKP, dan di waktu yang bersamaan muncul telepon dari bos Yakuza yang memperingatkan agar segera menyerahkan obatnya, padahal ia pun sedang mencarinya. Entah apa yang ada di pikiran benak otak si Sung Chul ini. Meskipun ia hanya seorang diri, ia tak takut dengan segala ancaman besar bos Yakuza ini, dan Sung Chul menyuruhnya untuk diam. 마음대로 해봐 어디. Belum selesai obat dan Yakuza, nampaknya Sung Chul terus dikejar-kejar masalah oleh bos The Hell yang tidak sabar dengan obat yang dijanjikan, sampai-sampai si Polontos ajudannya pun berani menampar wajah Sung Chul, dan inilah yang terjadi. Setelah menghabisi anak buahnya, Sung Chul meminta si bos agar sabar dan tetap dengan kesepakatannya di awal. Kembali ke Ma Dong-suk yang memilih kamar hotel yang biasa dipakai Ike sebagai lokasi interogasi terhadap si Kim, yang ketika interogasi akan segera dimulai, tiba-tiba 야, 너 야쿠자. 다시 돈다. 코드를 뽑아. sebagai seseorang yang bertugas di pengemasan dan pengiriman, si Kim menjelaskan tentang siapa saja yang terlibat di lingkaran ini. Di antaranya adalah bos besar Yakuza, bos The Hell, Ricky, Bokir, dan anak buahnya. Namun ada satu orang misterius yang Kim sendiri tidak tahu siapa orangnya. Dia adalah partnernya Bokir dalam bisnis kotor ini. Dan dari kabar yang beredar, si orang misterius ini pernah berbisnis dengan si Gary, sang pemilik bengkel butut, sehingga kemungkinan besar Gary tahu siapa orang yang dimaksud. 나쁜 놈들은 잡아야 돼. 저리 찌그러져. Sebelum pergi menemui Gary, Ma Dong-suk dan Asep harus lebih dahulu menemukan narkobanya yang disembunyikan oleh Bokir sebelum diambil oleh Ricky dan anggota Yakuza yang lain. Berbekal informasi dari Kim, mereka pun mendatangi klub kapal pesiar yang di situ ada anak buahnya Ricky yang berjaga, dan sudah dipastikan mereka semua sama sekali tidak sebanding dengan jagoan kita ini. Sebagai seseorang detektif kepolisian, insting Ma Dong-suk lebih tajam dari orang biasa. Merasa yakin kalau obat tersebut ada di salah satu kapal pesiar, Ma Dong-suk menemukan salah satu pintu yang terkunci. Ketika masuk ke dalamnya, ia menemukan sisa-sisa hyper yang berceceran dan kemudian langsung menghancurkan berangkas dengan tangan kosong. Yang pada akhirnya di dalamnya hanyalah ada sebuah tali tambang. Dengan insting yang kuat, Ma Dong-suk kembali keluar dan menarik salah satu tambang yang berisi obat tersebut. 찾았다. Setelah obatnya ditemukan, kini Ma Dong-suk mencari satu orang yang masih misterius. Ma Dong-suk mendatangi Gary yang sedang COD-an dengan pasangan kekasih
yang ingin membeli mobil mewah dengan harga murah, alih-alih mendapatkan cuan yang banyak, justru harus ikhlas dengan harga yang sangat murah ketika Ma Dong-suk datang di waktu yang tidak tepat. 3,000원만 줘요. 네? 네, 들어가세요. Meski terus diganggu Ma Dong-suk, Gary tidak bisa berbuat apa-apa selain bersikap kooperatif dan menelpon Sung Chul alias orang misterius yang sempat berbisnis dengannya. Yang kemudian si Gary mengirim foto selfie dengan obat hyper tersebut. Sung Chul setuju untuk melakukan pertemuan di tempat yang sudah ditentukan. Mengetahui ini adalah sebuah jebakan, Sung Chul yang cerdas pun mendatangi Ricky di markas utamanya. Sempat terjadi ketegangan, Ricky pun berhasil terhasut dan bersedia bekerja sama dengan Sung Chul ini. Tugas Gary belumlah selesai karena dia masih harus pergi ke lokasi yang sudah ditentukan untuk menyerahkan obatnya kepada Sung Chul. Yang sampai detik ini Ma Dong-suk sama sekali belum menyadari bahwa orang tersebut yang dimaksud adalah Sung Chul. Sang kapten kepolisian yang pernah ditemui Gary yang takut sendirian pun masuk ke dalam. Yang alangkah terkejutnya dia saat melihat Ricky dan pasukan Yakuza lah yang sudah menunggunya di dalam. Ya, mendengar teriakan si Gary, Ma Dong-suk pun masuk ke dalam dan untuk pertama kalinya jagoan kita harus dibuat ngagoler ketika ditepuk di bagian kepalanya. Secara bersamaan Sung Chul dan anak buahnya menyergap Asep di dalam mobil dan mengambil semua obat hypernya. Si ketua dan anak buahnya yang datang terlambat ke lokasi hanya menemukan Gary yang tergeletak pingsan, sementara Ma Dong-suk dibawa ke lokasi rahasia oleh Ricky untuk diinterogasi di mana obatnya berada. Saat itulah Ricky mendapatkan telepon dari Sung Chul yang memberitahukan bahwa semua obatnya sudah ditemukan, sekaligus berterima kasih karena berkat bantuan Ricky, Sung Chul bisa memiliki semua obatnya untuk dirinya sendiri. Yang ketika Ricky sedang marah karena ketipu, Ma Dong-suk akhirnya siuman dan langsung menghajar beberapa anak buahnya. Ricky pun menyuruh kedua jagoannya untuk melawan, namun Ma Dong-suk mengalahkan mereka semua dengan cukup mudah. Sehingga tinggal sisa si Ricky, dia pun tidak punya pilihan selain menghadapi Ma Dong-suk seorang diri. 아이고 힘들어. 아씨, 도망갈 데가 없네. 그 여기다 넣어 증거물. Dan ya, si ketua dan yang lain pun bergerak seperti Inspektur Radu Singh yang datang di waktu yang sudah tidak dibutuhkan. Sementara Sung Chul dan satu anak buahnya terlihat sedang berkemas dan akan segera pergi untuk melakukan pertemuan dengan bos The Hell, namun niatnya harus gugur tak kala Ma Dong-suk keburu muncul untuk menggagalkan mereka berdua. Anak buah Sung Chul berhasil diringkus sementara Ma Dong-suk mengejar Sung Chul yang lari ke dalam kantor, di mana Sung Chul sudah benar-benar tidak punya jalan keluar lagi selain menghadapi Ma Dong-suk secara langsung. Ya, Sung Chul yang di awal terlihat sadis kini nampak seperti tahu benyek. Ma Dong-suk berkali-kali membogem tulang rusuk si Sung Chul, namun Sung Chul patut diacungi jempol ketika dia masih kuat dan berlari mengambil pistol yang ada di dalam laci. Tapi lagi-lagi semua upaya tersebut tidak akan cukup untuk melawan Ma Dong-suk, si superhero kita semua ini. Untuk kesekian kalinya si ketua dan yang lainnya datang terlambat lagi saat pertarungan sudah usai. Meski begitu mereka semua berhasil menyelesaikan kasus ini dengan baik. Si ketua pun membagikan bonus kepada yang lain, khusus Ma Dong-suk ia tidak diberi karena kerusakan di berbagai tempat yang ia lakukan. 여기서 잠깐! 이게 뭐냐?
형. 같이 건배! Tamat ending yang cukup memuaskan. Next, saya akan menceritakan series pertamanya yaitu The Outlaws. Perlu diketahui series pertamanya itu lebih sadis dari yang ini karena tokoh jahatnya adalah Jiang Chen. Oke, ditunggu ya cerita selanjutnya. Pesan moral, janganlah jadi seperti Sung Chul yang diperbudak keinginan untuk cepat kaya dan menghalalkan segala cara untuk mencapainya. Karena ketika akal dan kesadaran sudah tidak sinkron, maka jangan salahkan kematian yang akan menanti Anda. Oke, saya Heru pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.